Shalom Bapak Ibu, saya mau mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-97, salam merdeka, dan biarlah setiap kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saya Pendeta Yosua Gunawan dari Gereja GB Keluarga Allah Blessing Surabaya. Nah, saya berdoa Bapak Ibu semuanya yang mengalami sukacita dan juga berkemenangan di dalam Tuhan. Hari ini kita sudah memperingati kemerdekaan Indonesia. Dan saya percaya Bapak Ibu kalau hari ini Indonesia dapat merdeka, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memberkati negeri kita Indonesia. Dan biarlah semakin maju, terutama sebentar lagi di masa penjabatan Jokowi, Bapak Ibu Pak Jokowi, yang akan diserahkan kepada pemimpin berikutnya, presiden berikutnya, yaitu Pak Prabowo. Biarlah semuanya dapat berjalan baik. Dan biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami dapat kembali merenungkan firman-Mu, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Urapi setiap kami semua Tuhan, tanpa terkecuali. Roh Kudus berbicaralah pribadi lepas pribadi. Kami percaya bahwa perkataan manusia terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, 1 bulan ini kita belajar tentang DNA. DNA dalam kehidupan kita tidak akan hilang. Ya, karena apa? Karena DNA itu adalah pemberian Allah. DNA itu tetap ada dalam hidup kita. Tetapi karena ada sebuah virus yang saya katakan adalah virus dosa yang masuk ke dalam diri manusia, sehingga DNA kita mulai dilapisi oleh dosa. Tetapi kita mengucap syukur Bapak Ibu dalam Tuhan, karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai seorang juru selamat. Ia mati di atas kayu salib, dan dengan bilur-bilurnya setiap kita menjadi sembuh. Sehingga setiap kita memiliki DNA Kristus kembali. Setiap kita menjadi dekat kepada Tuhan sendiri. Karena itu kita memanggil Ia adalah Bapa. Nah, hari ini saya tidak akan membahas ke sana, tetapi tema hari ini adalah DNA kita adalah DNA pahlawan sejati. Nah, sebelumnya kita akan belajar apa itu pahlawan. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Nah, secara etimologis itu adalah akar kata gitu ya, bahwa kata pahlawan diambil dari kata pahala dan wan, ya, pribadi. Nah, lalu sebenarnya katanya adalah pahlawan. Artinya apa sih? Artinya mereka yang pantas memperoleh pahala karena jasa-jasanya bagi pejuang untuk menegakkan kebenaran. Karena itu pahlawan bukan hanya apa yang sudah dikerjakan, tetapi kita menjadi pahlawan karena Tuhan terlebih dahulu memilih setiap kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Pada saat itu Gideon bersembunyi ya dari tentara orang Midian. Tetapi ayat 12, malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Nah, Bapak Ibu, coba kita perhatikan ayat yang ke-12. Ya, dikatakan bahwa engkau gagah berani. Tidak ada gagahnya sama sekali. Mengapa? Karena Gideon pada saat itu bersembunyi. Bukan hanya itu, tapi Gideon juga komplain. Dia mengatakan, Tuhan, kalau memang engkau menyertai aku, mengapa ini menimpa kami? Pak Pendeta, kalau memang Tuhan beserta dengan aku, kenapa aku punya masalah yang besar? Ya, gembala, ya, pendeta, teman-teman, papa mama, kalau memang Tuhan itu baik, mengapa aku sakit? Ya, sebuah komplain demi komplain terjadi, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu sebenarnya tidak mungkin, ya, tidak mungkin Gideon ini dipanggil atau diberikan sebuah jabatan, yaitu pahlawan. Tapi berbahagialah Bapak Ibu, karena bukan kitalah yang memilih dia. Ya, di firman Allah berkata, bukan kamulah yang memilih aku, tapi akulah, yaitu Tuhanlah yang memilih engkau. Aku memberikan engkau identitas yang baru, bahwa engkau adalah seorang pahlawan. Bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Bukankah setiap kita adalah umat pemenang? Nah, karena itu kalau kita percaya bahwa kita ada seorang pahlawan, berjalanlah seperti engkau seorang pahlawan.
Melangkahlah seperti engkau seorang pahlawan. Ya, bertindaklah seperti engkau seorang pahlawan. Nah, apa sih ciri-ciri pahlawan yang sejati? Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan. Seorang pahlawan adalah pejuang. Sama-sama katakan pejuang. Yohanes 8 ayat 30 sampai 31 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, setelah Yesus berkhotbah, mengajar, banyak orang percaya kepadanya. Orang sudah percaya kepadanya, tetapi dilanjutkan di ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Saya suka ini Bapak Ibu. Kalau engkau tetap di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah muridku. Ya, tetap di dalam firman perlu perjuangan. Menjadi murid perlu perjuangan. Ya, saya punya anak Bapak Ibu, 2 Bapak Ibu, mereka sedang berjuang. Bahkan saya pun masih mengambil studi S2. Saya pun sampai detik ini berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk mengerjakan ujian, berjuang untuk absen tepat waktu, berjuang untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, murid itu selalu identik dengan perjuangan. Ya, nah karena itu Bapak Ibu Tuhan, seorang pahlawan itu perlu perjuangan. Jangan mudah menyerah. Saya teringat kata-kata Bung Karno yang berkata seperti ini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Saya ambil ini dalam konteks rohani, memang benar. Allah mengalahkan Filistin, Allah mengalahkan Ai sangat mudah Bapak Ibu. Tetapi untuk menaklukkan hati Israel sendiri, ya Israel menjadi tegar tengkuk Bapak Ibu. Sama halnya seperti kita, ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah hal yang luar biasa bagus. Tetapi apakah kita tetap berjuang dan tetap dalam firman Tuhan di tengah badai, di tengah ujian? Apakah kita tetap berani berkata bahwa Dia adalah penolongku dan sekalipun Dia tidak meninggalkan aku? Apakah kita akan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, yang mengatakan kalau seandainya Tuhan tidak menolong aku pun tidak akan menyembah patung sebab Dia tidak pernah mengecewakan aku. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, apakah kita punya prinsip perjuangan seperti itu? Efesus 6 ayat 12 sampai 13 berkata seperti ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan perlu perjuangan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu seorang pahlawan akan terus berjuang meskipun kondisi kalah, akan berdiri meskipun ia jatuh, ia akan terus berusaha meskipun ia gagal. Karena pahlawan bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang perjuangan. Kalau kita melihat pejuang-pejuang yang mati Bapak Ibu, yang berkorban untuk kemerdekaan Indonesia, saya mau beritahu Bapak Ibu, ada setiap mereka yang mati. Apakah mereka gagal menjadi pahlawan? No, mereka tetap menjadi pahlawan. Yang kedua Bapak Ibu, pahlawan sejati mengerti kebenaran. Jangan sampai kita menjadi seorang pahlawan yang kita tidak mengenal kebenaran. Apa yang kita mau perjuangkan? Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bahkan Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran tidak hanya memerdekakan engkau, namun kebenaran itu juga akan memberkati engkau, akan memberi kekuatan, akan memberi penghiburan, akan memberikan damai sejahtera, hikmat, sukacita, bahkan kesembuhan. Karena itu Bapak Ibu dikatakan merdeka, bukan hanya merdeka secara fisik saja, tetapi secara rohani engkau juga merdeka. Engkau tidak dibawa kutuk lagi, engkau tidak dibawa penindasan, engkau adalah pribadi yang paling disayang Tuhan, dan engkau adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, yuk kita harus tahu kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Tidak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, yaitu pahlawan sejati mengerti tentang keberpihakan. Ya, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Ya, kalau Tuhan berserta dengan kita, apa yang perlu engkau takutkan? Tidak ada. Selama engkau tetap di dalam firman Tuhan,
Ya, engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan engkau akan menjadi pribadi yang bijaksana sehingga bertindak hati-hati. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan ada di pihakmu. Ya, siapa yang dapat melawan engkau? Seorang pahlawan akan selalu percaya kepada siapa yang ada di pihaknya. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan beserta engkau, ya percayalah bersama Dia engkau lakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena setiap kami adalah pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi seorang pahlawan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kemurahan-Mu. Dan kami percaya biarlah Engkau menuntun langkah kami, biarlah Engkau membimbing kami untuk mengenal kebenaran-Mu, yaitu di dalam firman-Mu, di dalam Injil-Mu, di dalam Alkitab. Itulah kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami jalan buntu Engkau berikan terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.